Solih, apa kabar? Baik. Assalamualaikum Solih, apa kabar? Baik. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum Solih, apa kabar? Baik. Assalamualaikum Solihah, apa kabar? Baik. Assalamualaikum Solihah, apa kabar? Baik. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum Solihah, apa kabar? Baik. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Perkenalkan, nama kakak Kak Rizky. Yang kali ini kakak ingin bercerita tentang kisah seorang nabi yang dimakan oleh ikan paus yang besar. Ih, serem ya. Kira-kira nabi tersebut bisa selamat tidak dari ikan paus yang besar? Penasaran ceritanya kan? Iya, kalau gitu adik-adik perhatikan, kakak mau berkisah ya. Di suatu hari, kala itu di sebuah negeri, yaitu yang bernama Ninawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi untuk menyampaikan Islam dan menebar kebaikan. Nah, adik-adik coba tebak, kisah nabi siapakah ini yang hidup di negeri Ninawa? Ada yang tahu? Aku nggak tahu, Kak. Nggak tahu? Tahu? Ninawa itu di mana, Kak? Iya, adik-adik, inilah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Oh, Nabi Yunus. Iya. Nabi Yunus alaihi salam mengajak warga Ninawa untuk menyembah Allah dan menyampaikan Islam. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Warga Ninawa tidak mau mendengarkan ajakan Nabi Yunus dan mereka tetap menyembah berhala. Hei Yunus, kamu bukan keturunan nenek moyang kami. Agama kami adalah agama nenek moyang kami. Sudahi saja ocehanmu itu, Yunus. Adik-adik, kakak mau bertanya, siapa sih Tuhan kita? Allah. Pintar sekali adik-adik. Nah adik-adik, supaya kita makin cinta sama Allah, yuk kita sama-sama membaca surat Al-Ikhlas ya. Sudah hafal kan? Sudah. Sudah. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah adik-adik, Tuhan kita satu, yaitu Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berhala seperti katanya warga Ninawa ya. Karena dakwah Nabi Yunus tidak diterima oleh masyarakat Ninawa, Nabi Yunus pun bersedih dan putus asa. Hingga pada akhirnya Nabi Yunus memutuskan untuk pergi meninggalkan negeri Ninawa. Kok petok kukuruyu. Hembusan angin dan suara kokok ayam memecah kesunyian di pagi hari. Nabi Yunus pun pergi, tak tahu mau pergi kemana. Dia pun bingung, hingga pada akhirnya dia sampai di tepi pantai dan melihat ada kapal yang sangat besar yang memuat banyak penumpang di dalamnya. Adik-adik, ada yang mau ikut Nabi Yunus naik kapal? Kapalnya Nabi itu ya? Ada yang mau ikut Nabi Yunus? Kita nyanyi bersama yuk. Teman-teman, ayo kita naik kapal. Teman, ayo kita naik kapal. Teman-teman, Ayo kita naik kapal. siapa yang mau ikut? Ayo kita naik kapal. Ada yang mau ikut Nabi Yunus? Mau. Dan semua penumpang
sudah berada di dalam kapal, termasuk Nabi Yunus. Dan kapal pun segera berlayar. Dan di tengah perjalanan, terdengar kapal pun kehilangan kendali karena diterjang oleh ombak dan petir yang sangat dahsyat. Terdengar dari ujung sana ada seorang yang berteriak, "Kapal kita akan tenggelam." Iya, kita harus melakukan cara supaya kapal kita tidak tenggelam. Bagaimana jika kita keluarkan semua muatan yang ada di dalam kapal? Iya benar, aku setuju. Biur, blub 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 blub. Biur, blub 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 blub. Mereka satu persatu mulai mengeluarkan muatan yang ada di dalam kapal. Tetapi kapal pun masih saja kehilangan kendali. Dan pada akhirnya nahkoda pun berteriak, harus ada satu orang lagi yang keluar dari kapal supaya kapal kita tetap selamat. Di ujung sana nampak seorang gadis kecil yang ketakutan dan memegang tangan ayahnya erat-erat. Ayah, aku takut. Aku tidak ingin dibuang ke laut. Aku tidak bisa berenang, ayah. Jangan buang aku ke laut. Bagaimana jika kita undi saja nama-nama yang ada di dalam kapal? Nama orang yang keluar nanti, dialah yang harus meloncat dari kapal. Dan adik-adik, mereka pun melakukan undian. Dan anehnya, 3 kali dikocok, nama Yunus sajalah yang keluar. Dan akhirnya dengan ikhlas pun Nabi Yunus melompat ke dalam lautan. Dan bersamaan ketika Nabi Yunus melompat ke dalam lautan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seekor ikan paus yang besar untuk menelan Nabi Yunus hidup-hidup. Adik-adik, ada yang tahu siapa nama ikan paus yang besar itu? Nun. Akulah ikan nun, paus yang besar, hewan laut terbesar, kuat dan hebat. Senangnya hatiku Allah ciptakan, kisahku tertulis dalam Al-Quran. Bersama-sama yuk. Akulah ikan nun, paus yang besar, hewan laut terbesar, kuat dan hebat. Senangnya hatiku Allah ciptakan, kisahku tertulis dalam Al-Quran. Adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan nabinya binasa. Di dalam ikan paus yang besar itu, di dalam perut ikan paus tersebut, Nabi Yunus pun menyesali akan perbuatannya karena meninggalkan kaumnya. Dan di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus pun berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Adik-adik hafal doa Nabi Yunus? Kita sama-sama yuk melafazkan doa tersebut agar kita terhindar dari keburukan. Bisa ya? Bisa. Tirukan kakak ya. Iya. La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan pada akhirnya Nabi Yunus pun bertaubat dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus pun berhasil keluar dari dalam perut ikan paus dan akhirnya selamat. Nabi Yunus pun memutuskan untuk kembali kepada kaumnya. Dan bahagianya kaum Nabi Yunus, warga Ninawa, sangat bahagia dengan kedatangan Nabi Yunus dan mereka sudah menyembah Allah dan tidak lagi menyembah berhala. Baik adik-adik, kisah pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah cerita Nabi Yunus alaihissalam? Nggak boleh. Iya, yang pertama ya Gak boleh adik-adik, loncat. ketika kita mendapatkan kesulitan, kita harus selalu berdoa kepada Allah dan yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Dan yang kedua, kita harus senantiasa bersabar ya adik-adik dalam menjalankan agama Allah dan
menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, baik adik-adik, sekian ya kisah dari Kak Rizky. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.